Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksalal Amin, NIM 2215080334, Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah. Saya di sini akan menjelaskan tentang dialektika antara hukum alam dan hukum positif. Mata kuliah hukum filsafat yang diampu oleh dosen Dr. Haji Siti Aisyah, SPD, SH, MM, MH. Dan tanpa basa-basi, langsung saja kita kepada pembahasan skuy. Dialektika antara aliran hukum alam dan hukum positif. Menelusuri sejarah hukum alam berarti mengikuti sejarah manusia yang berjuang menemukan suatu keadilan yang mutlak dengan berbagai persoalan yang dihadapi. Sejak ribuan tahun yang lalu, ide tentang hukum alam selalu saja muncul sebagai suatu manifestasi usaha manusia merindukan adanya hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Pada saat tertentu, ide tentang hukum alam muncul dengan segala kejayaannya, dan saat lainnya diabaikan. Namun bagaimanapun, hukum alam tidak pernah mati. Dalam perjalanan sejarahnya, hukum alam telah menjalankan dan melayani berbagai fungsi. Menurut Friedman, diantara fungsinya adalah yang pertama, sebagai instrumen utama pada saat hukum perdata Romawi kuno ditransformasikan menjadi suatu sistem internasional. Yang kedua, menjadi senjata yang dipakai oleh pihak gereja dan kerajaan dalam pergaulan antara mereka. Yang ketiga, hukum internasional ditegakkan berdasarkan keabsahan dan atas nama hukum alam. Yang keempat, menjadi tumpuan pada saat orang melancarkan perjuangan bagi kebebasan individu berhadapan dengan absolutisme. Yang kelima, prinsip-prinsip hukum alam telah dijadikan senjata oleh para hakim Amerika ketika mereka memberikan penafsiran terhadap konstitusi mereka dengan menolak campur tangan negara melalui perundang-undangan yang ditujukan untuk membatasi kemerdekaan ekonomi. Hukum alam sesungguhnya merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori di dalamnya. Berbagai anggapan dan pendapat yang dikategorikan kepada hukum alam bermunculan dari masa ke masa. Istilah hukum alam ini ditangkap dalam berbagai arti oleh berbagai kalangan pada masa yang berbeda. Sebagaimana dikutip oleh Raharjo menyebutkan bahwa hukum alam merupakan ideal-ideal yang menentukan perkembangan hukum dan pelaksanaannya. Yang kedua, hukum alam sebagai suatu dasar dalam hukum yang bersifat normal yang menjaga agar jangan terjadi suatu pemisahan secara total antara yang ada sekarang dan yang seharusnya. Yang ketiga, hukum alam sebagai metode untuk menemukan hukum yang sempurna. Yang kelima, hukum alam adalah isi dari hukum yang sempurna yang dapat diedukasikan melalui akal. Yang keenam, hukum alam adalah suatu kondisi yang harus ada bagi kehadiran hukum. Sebagaimana yang tercermin pada butir-butir di atas, hukum alam dapat berupa metode dan dapat pula sebagai substansi. Hukum alam sebagai substansi memuat norma-norma. Dalam anggapan ini, orang dapat menciptakan sejumlah besar peraturan-peraturan yang dialirkan dan beberapa asas yang absolut, yang lebih dikenal dengan hak asasi manusia. Hukum alam substansi ini memperoleh kritikan yang tajam, mengalami kemunduran sejak abad ke-19 dan digantikan oleh aliran hukum positivisme. Selama kondisi tetap stabil, aliran hukum positivisme dapat berkembang dengan baik. Akan tetapi, segera aliran hukum positif gagal dengan terjadi kegoncangan. Seperti halnya pada separuh abad 19, kegagalan tersebut dikarenakan ketidakmampuan memberikan tuntunan di tengah terjadinya gugatan terhadap kepercayaan-kepercayaan sosial dan moral pada waktu itu. Aliran hukum positif juga gagal karena tidak mampu memberikan bantuan guna menghindari penggunaan yang salah dari kekuasaan dan kemerdekaan yang terjadi. Dengan mundurnya positivisme, maka hukum alam mendapat tempat untuk lebih berkembang yang kemudian dikenal dengan sebutan kebangkitan doktrin hukum alam. Sebagaimana dikemukakan bahwa selama kondisi stabil, positivisme hukum dapat berkembang dengan baik dan dapat menemukan identitasnya.
positivisme hukum sebagai sebuah pendiri lugas yang menyatakan bahwa tidak benar bila hukum-hukum adalah reproduksi atau pemenuhan ketentuan moral. Meskipun dalam faktanya hal itu terjadi, namun karena mereka yang berpegang pada pendirian ini berpendapat tentang hakikat moralitas. Dalam teori klasik, hukum alam disebutkan bahwa terdapat prinsip-prinsip perilaku yang menunggu untuk ditemukan oleh akal, yang harus diikuti oleh hukum ciptaan manusia jika dikehendak sebagai yang valid. Hal ini terjadi karena klaim adanya prinsip-prinsip faktual yang mengenai perilaku yang benar yang dapat menemukan secara rasional. Biasanya tidak dikemukakan sebagai satu doktrin tersendiri, melainkan sejak awal disajikan dan dipertahankan dalam waktu yang lama sebagai bagian dari sebuah konsep umum tentang alam. Dalam banyak hal, pandangan ini merupakan antitesis atau konsep umum alam yang membentuk kerangka pemikiran sekuler modern dan kekacauan lama. Sementara bagi penduduk, para pengkritik terlihat hanya berkutat pada hal-hal yang remeh yang mencuat dan di kepermukaan dan mengabaikan kebenaran yang lebih mendalam. Banyak pengkritik modern berpikir klaim bahwa hukum-hukum perilaku benar dapat ditemukan oleh akal sesungguhnya bertumpu pada ambiguitas istilah hukum, dan ketika ambiguitas muncul maka hukum alam akan terhempas mati. Dengan cara ini pula John Stuart Mill menilai Montesquieu secara naif bertanya mengapa benda-benda tidak bernyawa mematuhi hukum alam mereka, sementara manusia tidak melakukan hal yang sama. Menurut Mill, pertanyaan seperti itu mengacu antara hukum-hukum yang merumuskan keteraturan alam dan hukum-hukum yang menuntut manusia untuk berperilaku dengan cara tertentu. Atas dasar pandangan ini, keyakinan pada hukum alam dapat dilihat hanya sebagai sesaat pikir yang amat terang. Ketidakmampuan menangkap perbedaan besar antara berbagai makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang melekat pada kata hukum. Doktrin hukum alam adalah sebagian dari sebuah konsep kuno mengenai di mana dunia dapat diamati tidak sekedar sebuah panggung keteraturan dan pengetahuan tentang alam, bukan sekedar pengetahuan mengenai sesuatu keteraturan. Atas dasar ini, setiap jenis wujud yang ada bukan hanya sedang mempertahankan wujudnya, melainkan bergerak menuju sesuatu keadaan optimum sebagai tujuan akhir. Dewasa ini hukum alam yang dirincikan seperti masa klasik dan pertengahan tidak lagi dianggap abadi karena kedinamisan kehidupan manusia. Namun prinsip itu tetap ada dengan lebih umum, seperti keadilan, kejujuran, kesopanan, dan sebagainya. Prinsip itu memiliki kestabilan tetapi juga sebagai suatu kelonggaran untuk berubah sesuai perkembangan. Banyak para ahli tidak bersedia menerima adanya dua macam hukum. Yang pertama hukum positif dan hukum alam. Yang satu telah menjadi undang-undang dan yang lain difikirkan sebagai hukum dasar yang lebih kuat dari undang-undang. Oleh karena itu, para ahli senantiasa melambangkan atau memformulasi prinsip-prinsip hukum dengan memasukkannya dalam undang-undang dengan mengadopsinya dalam kerangka yang rasional. Dan ini pula sebenarnya banyak pemikir positivisme hukum tetapi sekaligus juga mengakui bahwa hukum yang benar adalah hukum positif. Para positivis memandang bahwa prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam hukum alam sebagai prinsip regulatif belaka, yang yaitu sebagai pedoman bagi terbentuknya hukum, dan bukan sebagai prinsip konstitutif dari hukum. Adanya bahwa prinsip-prinsip tersebut memang harus diindahkan pada saat undang-undang dibentuk. Namun, jika undang-undang yang ada bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum alam, maka undang-undang tersebut saat tetap sah berlaku. Dengan kata lain, menurut para positivisme hukum cenderung menganut prinsip-prinsip kepastian hukum dibandingkan dengan para ahli hukum alam yang lebih memperhatikan. Ya, selesai penjelasan saya tentang dialektika antara aliran hukum alam dan hukum positif. Bagi kalian yang masih bingung untuk mencari kuliah di mana,
lebih baik kalian masuk di kampus Winsi Samarinda, karena di sana banyak fakultas-fakultas yang berbagai-bagai macam yang bisa Anda masuki, seperti saya di Fakultas Syariah. Bagi kalian yang ingin bergabung dengan saya, masuklah di sana. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.